Baiklah, pada kesempatan ini kita akan memulaikan kegiatan praktek coaching kita. Kita berada di kelompok 1A dan kita akan praktek coaching selama 2,5 jam dan setiap kasus kita akan memakan waktu 30 menit. Oleh sebab itu, yang pertama kita akan praktek coaching dengan kasus yang pertama, yaitu seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri. Nah, bagaimana cara Anda dalam menanggapi hal ini? Silakan yang kasus 1. Kasus 1 Pak Feng ya? Iya, sama Pak Arthur. Ya, silakan. Pengamat saya dengan Ibu Yeni. Iya, siap. Siap. Silakan kepada kelompok untuk kasus yang pertama. Selamat pagi, Arthur. Apa kabar hari ini? Ada yang ingin dibicarakan sama Bapak? Selamat pagi Pak Vicky. Pagi, Arthur. Terkait dengan permintaan Bapak agar saya mewakili sekolah dalam perlombaan pidato, saya tidak bisa ikut, Pak. Kenapa tidak bisa ikut, Arthur, dalam kegiatan tersebut? Saya kurang percaya diri, Pak. Oh, kurang percaya diri. Mengapa Arthur tidak percaya diri? Karena sewaktu SD, saya pernah ikut lomba pidato, tapi gagal. Jadi untuk kali ini saya tidak mau lagi karena saya takut tidak bisa mengharumkan nama sekolah, Pak. Oh, begitu. Arthur, sekarang apa saja yang menjadi kekuatan mengapa Arthur tidak percaya diri dalam kegiatan tersebut? Jadi karena sewaktu SD saya pernah ikut lomba pidato tapi gagal. Jadi untuk kali ini saya tidak mau lagi karena saya takut tidak bisa mengharumkan nama sekolah, Pak. Latar belakang apa sehingga Adi Arthur tidak mau mengikuti lagi itu? Jadi sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Pak, saya takut gagal. Jadi karena tidak bisa mengharumkan nama sekolah. Iya, sekarang Bapak ingin bertanya, apa saja kekuatan Arthur yang Arthur miliki selama ini? Kalau menurut saya, Pak, saya mungkin fasih dalam berbahasa Inggris. Apakah ada kelebihan lain lagi yang Arthur miliki? Kalau kelebihan lain, saya juga bisa merancang pidato informatif. Jadi saya bisa menyampaikan informasi penting atau pengetahuan yang baru, Pak. Oh, baik, luar biasa. Oke, Arthur. Sebenarnya kamu punya kekuatan dalam diri yang perlu terus diasah. Nah, sehingga kamu tidak boleh putus asa. Nah, sekarang Bapak mau tanya, menurut kamu apa saja hal-hal yang penting sebagai syarat dalam berpidato? Sepengetahuan saya, syarat utama dalam berpidato itu menguasai pokok masalah atau isi, kemudian memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi,
antara si pembaca, topik yang diuraikan, dan pendengar perlu terjalin hubungan yang harmonis serta dapat dipahami oleh pendengar. Tepat sekali, Arthur. Nah, kalau begitu, menurut pendapat kamu, manakah yang kamu belum kuasai? Kalau menurut saya dari keempat syarat tersebut, yang saya belum kuasai adalah belum memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato, sehingga membuat pendengar tidak memahami isi pidato saya. Hal inilah yang akhirnya membuat saya kurang percaya diri dalam berpidato, Pak. Oh, begitu ya. Jadi kalau begitu, langkah apa yang ingin Arthur lakukan selanjutnya untuk bisa menimbulkan kepercayaan diri Arthur dalam kegiatan tersebut? Menurut saya yang bisa saya lakukan adalah saya harus lebih banyak belajar bagaimana memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato. Sehingga pesan dalam pidato yang saya sampaikan kepada pendengar, dengan begitu saya akan lebih percaya diri. Baik sekali, Arthur. Nah, harapan Bapak, Arthur bisa kembalikan percaya diri Arthur agar supaya dapat melaksanakan pidato dengan baik. Nah, Bapak yakin Arthur bisa punya kekuatan, punya kelebihan yang lebih dari teman-teman yang lain. Menurut Pak Arthur, yang perlu Bapak Arthur explore kekuatan dalam diri kamu supaya melalui lomba pidato kamu bisa. Jadi langkah selanjutnya Pak Arthur harus lebih asal lagi agar supaya dapat mengikuti kegiatan pidato dengan baik. Bagaimana, Arthur? Baik Pak Feki, saya siap untuk mengikuti lomba pidato tingkat kabupaten mewakili sekolah. Saya yakin saya bisa. Terima kasih banyak Pak Feki. Iya, sama-sama. Sukses ya Arthur. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Permisi. Selamat siang. Siang, Pak. Langsung Bang Ahmad. Suaranya Pak Effendi Nggak kedengaran. masih Ya. Setelah mendengar dan menyimak praktik coaching yang dilaksanakan oleh Pak Feki dan Pak Arthur, Pak Feki sebagai coach dan Pak Arthur sebagai coach, hal pertama yang saya tanggapi adalah ketika Pak Feki menyebutkan nama dari Pak Arthur. Dan di sini Pak Feki berperan sebagai guru dan Pak Arthur sebagai siswa. Jadi sebenarnya Pak Feki menyebutkan bukan Bapak, ya. Bukan Bapak, itu yang saya tanggap pertama. Kemudian untuk tujuan, penyampaian tujuan, sebagaimana langkah dalam model Tirta ini, saya belum melihat penyampaian tujuan dalam percakapan coaching tadi. Dan untuk rencana aksi dan tanggung jawab sudah sangat baik. Bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahannya. Di situ sudah nampak, sudah jelas bagaimana Pak Feki sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan umpan balik tersebut kepada coaching sehingga terlaksana dengan baik, komunikasi berjalan dengan baik. Kemudian tanggung jawab juga, Pak Feki sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen
Koci dalam menjalankan rencana aksinya, karena di sini dapat dilihat bahwa Pak Arthur sebagai Koci menyampaikan bahwa dia meyakini bahwa dia akan mengikuti kegiatan lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Jadi di sini ada tanggung jawab yang sudah disampaikan oleh Pak Arthur. Jadi untuk rencana aksi dan tanggung jawab sudah sangat baik, tinggal tujuannya yang belum terlalu nampak. Terima kasih. Ya. Selanjutnya pengamat dari saya. Saya mengamati coaching yang dilaksanakan oleh Coach Bapak Feki Poluan dan Coach Bapak Arthur Rondonuwu. Menurut saya sudah baik, tetapi yang saya dengar tadi seperti yang Pak Arthur katakan bahwa dalam penyebutan nama, tapi itu saya rasa cuma hanya kesalahan pandangan saja, ya. Penyebutan Bapak Arthur, tetapi sebenarnya Pak Arthur sebagai murid, ya. Jadi untuk tujuannya, kalau menurut saya sudah mendekati untuk tujuannya sudah didapat kalau buat saya, ya, hanya penyebutan nama saja. Dan untuk selanjutnya rencana aksi dan tanggung jawab, di mana saya melihat Bapak Feki sudah membuat pertanyaan, ya, yang sesuai, dan Bapak Arthur juga ya, Bapak Arthur sudah menjawab pertanyaan yang ditanyakan kepada Pak Arthur. Jadi saya rasa untuk tujuannya di mana Pak Arthur atau adik Arthur tidak tujuannya itu dia akan berusaha untuk mengikuti lomba ke depan, itu tujuannya. Ya, terima kasih untuk pengamat dari saya. Dan selanjutnya Pak Effendi atau Pak Feki, bagaimana? Ya, terima kasih waktu kesempatan yang diberikan. Memang begitulah, ini masih awal jadi agak bagaimana ya, saya orangnya kalau memang melihat tampilan wajah seseorang itu cenderung dengan Pak, Ibu, jadi begitu ya. Jadi mohon maaf karena memang situasi ini harus memang benar-benar kita menempatkan diri sebagai coach dan sebagai coachi, dalam arti coach ini adalah murid. Jadi memang belak-belakan begitu saya menyebut nama dari Pak Arthur. Jadi oke, itu mungkin yang kekurangan saya. Jadi saya sadari itu, dan selebihnya selanjutnya saya akan perbaharui ke depan agar supaya membiasakan. Pemain sinetron saja ya, itu berulang-ulang kali mereka action baru bisa dapat prosesnya ya, gitu teman-teman. Jadi mungkin itu dari saya, tetap kita belajar, saya sadari itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Feki yang sudah menanggapi kembali tentang apa yang sudah disampaikan oleh pengamat. Ya, mungkin perlu dijelaskan kembali untuk tujuan dari pelaksanaan coaching tadi. Iya. Sebenarnya saya rasa untuk tujuan hanya satu kata di sini yang saya boleh bawakan, ucapan menyapa, sekaligus di situ ada kalimat, ada kata yang ingin kita bicarakan di hari ini. Ya, itu saya rasa itu. Tapi kalau memang harus diperbaharui lagi, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih lebih mendekati dengan kasus itu, ya
perbolehkan untuk teman-teman menanggapi selanjutnya. Mungkin itu ya kekurangan kami di awal tujuan ya Pak. Kami persilakan pada Pak Arthur mungkin ada tanggapan juga. Terima kasih. Terima kasih Pak Feki. Mungkin Pak Arthur bisa menanggapi kembali. Terima kasih Bapak Ibu pengamat mengenai coaching yang dilakukan oleh kami. Menurut saya memang tujuannya menurut saya mungkin kalau mau bilang belum terlalu matang, tapi kedepannya mungkin akan diperbaiki sesuai juga dengan masukan yang disampaikan oleh Bapak Ibu pengamat kepada kami. Kami berharap semua boleh Ya, bagaimana Pak Arthur? Lanjut aja Pak ke berikutnya. Ya, ya untuk praktek coaching yang sudah dilaksanakan oleh Pak Feki dan Pak Arthur sudah berjalan dengan baik, sekalipun mungkin masih mengalami hal-hal yang memang kalau dilihat memang kita masih kali ini ya untuk belajar praktek coaching yang pasti ada kekurangan-kekurangan yang kita temui karena memang waktu kita agak mepet, tapi Pak Feki dan teman Pak Arthur sudah berusaha semaksimal mungkin dan sudah menampilkan yang terbaik untuk hari ini, dan yang pasti ada perbaikan-perbaikan ke depan untuk kegiatan praktek coaching seperti ini, apalagi dalam pelaksanaan di sekolah atau di kelas kita masing-masing.